Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Bertemu lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu dalam kehidupan kami, anugerah-Mu dalam kehidupan kami akan terus tercurah bagi kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau sama-sama membaca kebenaran firman-Mu, kami mau Tuhan mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk menangkap isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri yang memeteraikan, firman-Mu sendiri yang menyatakan kebenaran yang ada di dalamnya. Hamba-Mu hanya alat, biarlah pemakaian-Mu atas hamba-Mu ini sempurna. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di bulan Desember. Wow, tidak terasa bahwa kita akan meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Nah, semua karena anugerah Tuhan, amin. Semua karena kebaikannya, semua karena kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita hidup itu dalam satu dimensi. Saya menyebutnya itu suatu dimensi kronos. Apa itu kronos? Kronos itu adalah konsep waktu di dalam Yunani kuno yang merujuk pada waktu yang linear, waktu yang berunut. Misalnya dari detik, ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan. Nah, itu kronos, itu dimensi kronos. Seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, dimensi ini membuat orang memiliki satu konsep. Ada orang-orang tertentu yang memiliki konsep dan beranggapan bahwa hidup ini hanya sebuah perjalanan dari hidup menuju kematian. Udah, tok, sampai di situ. Jadi, pada saat melihat waktu, melihat pergerakan waktu, perubahan waktu, jadi hanya sebatas itu. Tetapi bagi kita orang percaya, perjalanan hidup kita itu bukan hanya berbicara tentang dari kelahiran kepada kehidupan lalu menuju kepada kematian. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, keyakinan kita sebagai orang percaya, ini merupakan perjalanan. Mulai dari dimensi kronos ini menuju kepada sesuatu yang kekal. Ya, ada perbedaan memang antara kronos dengan kairos, tapi saya tidak membedakan itu. Kita akan berfokus kepada perjalanannya ini, pengembaraannya ini, di mana kita yang ada di dalam dimensi kronos ini, dimensi waktu yang linear ini, kita tidak boleh hanya berpikir berhenti dalam lahir lalu mati. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita adalah orang-orang yang harus memahami bahwa perjalanan hidup kita dari dunia ini menuju ke surga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yakub di dalam Kejadian 47 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari ayat bacaan ini, dari statement yang dikeluarkan oleh Yakub, kita dapat mengerti bahwa hidup ini adalah pengembaraan. Kita sedang menjalani pengembaraan hidup. Yang dia katakan bahwa pengembaraan hidupnya itu sedikit saja. Sudah sedikit, apalagi kalimatnya tadi Bapak Ibu selanjutnya, buruk adanya. Wah, jikalau kita melihat hidup kita hanya sebatas hidup, lalu mati, lahir, lalu mati, kita akan terjebak dalam dimensi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa singkat dan juga buruk. Tetapi kita adalah orang-orang yang tidak hanya berhenti sampai di situ. Yakub dan leluhurnya itu tidak menetap di satu tempat tertentu. Mereka nomaden, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu situasi ke situasi yang lain, dari waktu ke waktu yang lain. Dan kalau kita itu refleksikan di dalam diri kita, kita juga seperti itu. Kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kita melewati dari satu waktu ke waktu yang lain. Kita melewati dari satu situasi ke situasi yang lain. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Itu realita kehidupan kita. Yang kita tinggal di dalam dimensi yang terbatas ini. Dimensi waktu yang ada ini. Itu realita yang harus kita pahami. Keadaan demi keadaan yang terus berubah, yang terus bergulir. Yang tidak bisa kita tolak, tapi bisa kita responi. Pengembaraan itu diwarnai dengan apa? Dengan banyak hal yang pahit. Kalau kita melihat bagaimana Yakub begitu luar biasa mengalami perjalanan hidup. Pahitnya kehidupan dia lewati. Bagaimana dia harus ditipu dan segala macamnya. Itu juga kan bisa kita refleksikan di dalam diri kita. Bahwa pengembaraan hidup kita di dunia ini banyak diwarnai dengan hal yang pahit. Diwarnai dengan hal-hal yang tidak baik. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak di antara kita di dalam pengembaraan hidup ini atau perjalanan di sepanjang hidup ini, di sepanjang tahun 2024 ini, isinya pahit semua. Isinya sedih semua. Isinya kesakitan semua. Isinya penderitaan semua. Isinya pahit sekali seperti jamu botrowali. Waduh. Isinya pahit sekali seperti jamu sambiloto. Itu kan pahit sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada kabar baik yang kita dengar hari ini. Yaitu apa? Yaitu bahwa kita harus sadar dunia yang kita tempati ini, waktu yang kita lewati ini, peristiwa demi peristiwa, situasi demi situasi yang kita jalani, yang pahit itu sifatnya terbatas. Sifatnya tidak kekal. Itu sesaat. Sifatnya tidak permanen. Sebagaimana tadi itu berpindah-pindah nomaden itu. Ada segala sesuatu ada waktunya. Toh tahun 2024 terlewati. Toh permasalahan-persoalan pergumulan kita hadapi terlewati. Kesedihan air mata yang kita jalani semua terlewati. Itu semua berkat apa? Berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya sampai di dimensi waktu yang ada di dunia ini. Terbatas. Kita harus melihat bahwa ada tempat, ada masa di mana yang kekal. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada duka cita. Di sana tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada kesusahan. Di sana yang ada adalah sukacita kekal bersama siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dari Yakub, dari statementnya Yakub ini, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh tinggal tetap hanya di dunia yang sementara ini, yang sesaat ini, dimensi yang sesaat ini, tetapi ada dimensi kekekalan. Selamat menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan untuk menuju surga kita yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Endingnya, akhirnya pasti indah. Selamat menjalani penggembaraan hidup itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang tahun ini 2024 sudah kami jalani dan sebentar lagi kami akan tinggalkan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penghiburan-Mu, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami mampu menjalani tahun 2024 ini dengan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang telah kami lewati, sepahit apapun, semenyedihkan apapun, sesakit apapun, kami dapat melihat bahwa itu semua sementara. Itu semua sesaat. Dan kami mau berlari menuju kepada dimensi yang kekal, dimensi yang abadi, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Waktumu sendiri, pribadimu sendiri ya Tuhan. Sehingga kami terus hidup menjalaninya dengan penuh pengharapan. Mampukan kami, kuatkan kami untuk menjalani sisa-sisa hidup kami. Supaya kami bijaksana menggunakannya, supaya kami menggunakan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani pengembaraan hidup bersama dengan Tuhan. Shalom, salam kemenangan. Tuhan memberkati.